utawi yang nafsi di diriku biadi di dalam genggamannya, kalau lam tidak tujnibu berbuat dosa kalian, la zahaban maka akan menghilangkan sinten Allah Ta'ala bikum akan kamu sekalian. Lajaa akan jatuh di kaumin pada satu kaum yujibuna yang berbuat dosa sopo mereka, fayastaghfiruna lalu mereka beristighfar Allah itu lillahi apa Allah? Allah apa lillahi? Tidak ada harokatnya. Allah apa lillahi di situ? Tidak ada harokatnya. Allahu. Iya. Lillahi lillahi itu hanya milik Allah. Afrahu aku sangat senang sinten Allah bi taubati abdihi dengan tobatnya seorang hamba, min ahadikum dari satu di antara kamu sekalian atau salah satu di antara kamu sekalian, sakoto yang jatuh syopoman ala ba'iri di atas untanya si siman, wafat dan sungguh telah adollahu telah menyesatkan akan si siman itu siapa ba'ir bi ardin balati pada tanah yang luas. Allah itu sangat senang terhadap hamba yang selalu bertobat kepada Allah, walaupun katakanlah berulang-ulang dalam melakukan kesalahan. Walaupun sangat banyak dosa, antara dosa manusia dan ampunan Allah itu lebih luas ampunan Allah. Antara dosa kita, kalau kita menganggap bahwa Allah itu adalah Maha Penyayang, maka lebih luas penyayangnya
hanya Allah daripada dosa kita. Tapi kalau kita menganggap bahwa Allah itu bukan Maha Pengampun, maka Allah akan lebih sempit daripada pemaafnya seseorang. Maka dari hal itu, Nabi itu beristighfar itu minimal 70 kali. Istighfarnya bagaimana nih? Istighfar itu ada caranya, ada prakteknya. Bagaimana prakteknya? Mau? Kalau setelah sholat istighfar masih melihat sampai, itu bukan istighfar. Kalau ketika habis sholat kalian beristighfar, lalu kalian pikirnya kemana-mana, itu bukan istighfar. Hadis ini bahwa Nabi itu sampai 70 sampai 100 kali beristighfar itu satu mengandung bahwa harus banyak kita beristighfar, minimal sama kayak Nabi syukur-syukur lebih. Yang kedua, Nabi itu kan antara Nabi dan Allah itu mempunyai hubungan yang sangat dekat. Allah itu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Allah itu dekat. Kenapa Allah itu jauh? Bukan Allah jauh, kamunya yang menjauh, kitanya yang menjauh terhadap Allah. Ya, secara tidak langsung. Kenapa Nabi yang begitu dekat dengan Allah harus beristighfar lama-lama? Ini menandakan bahwa kalau Nabi sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keasikan, ada rasa asik, seperti halnya kalian melakukan sesuatu yang kalian senangin. Maka waktu makan, hal-hal yang lain itu tidak terasa apa-apa. Maka beristighfarlah. Istighfar yang betul adalah ucapan kalian mengucapkan istighfar, otak kalian, akal kalian mengucapkan istighfar, hati kalian mengucapkan istighfar. Kumpulkan di dalam hati, baru beristighfar. Astagfirullahaladzim, bercanda, praktek sekarang. Ya, baca astagfirullah 3 kali. Suaranya, suntikan semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan sekarang hati kalian yang ngomong istighfar. 1, 2, 3. 2, 3. Udah? Sekarang otak kalian yang ngomong, akal kalian. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita gabungkan
dalam hati. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Hati itu bergemuruh, getarannya beda. Kenapa hati-hati sholat itu enggak lebih senang enggak salaman kalian, karena tetap mengganggu. Kalau sampai di tol yang salaman tidak ada sunnah. Latih, latih. Karena pusat hidup adalah hati. Pusat kehidupan adalah hati. Hatinya yang kepada Allah, maka yang keluar adalah Allah. Paham ya? Jadi sedikit kita akan bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah itu berarti kitanya harus membuang hal-hal yang bisa menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita ingin dekat sama Allah, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal-hal yang menghalangi itu hilangkan, atau minimal tidak lagi mengulangi. Kacamata Abi bisa melihat lebih jelas karena pakai kacamata. Kalau kacamatanya Abi kasih apa? Salon tas, itu terhalang nggak? Caranya bagaimana? Dicopot ya. Nggak pakai salon tas, tapi dipakai terus. Lama-lama terhalang kacamata. Terhalang oleh apa? Debu. Berasa nggak debu itu? Berasa nggak debu itu? Nggak berasa. Itu saja kita masih bingung antara dosa yang nampak sama dosa yang zahir. Ya, ini memang agak sedikit ada pembahasan agak lumayan. Cuma untuk konsumsi ibu bapak yang ada di rumah tentu saja. Siap mau main-main lagi sekarang buat berzikir kepada Allah. Ini dan latih. Makanya kata Guru Abi, ketika kamu sudah mendapatkan itu, maka cukup satu kali kamu akan terkonek langsung kepada Allah. Kata Guru Abi lagi, bilangan itu hanya sebuah angka. Intinya adalah kehusuan kamu dengan Allah dan pertama.
kenikmatan berzikir akan didapat apabila ada 3 kesatuan ini dikumpulkan di dalam hati. Kalau tidak terkumpul, tidak akan nikmat. Apa nih maksudnya? Ucapan ngomong astagfirullahaladzim, otak juga mengucapkan otak itu bagaimana? Nah, bagaimana dengan membayangkan huruf terus apa? Hati juga membaca. Jadi kalau ini digabung, nanti ada namanya rasa, ada namanya rasa. Dari rasa ini timbullah cinta. Dari cinta ini maka timbullah dekat. Dari dekat ini yang menimbulkan asyik. Keasikan itu nggak mau diganggu. Si kami lagi main bola, misalnya, lagi asik-asik diganggu. Kenapa? Jadi puncak daripada kehidupan kita adalah kita merasa asik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita merasa asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inti kenikmatan di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala, amaruna telah memerintahkan kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi'iyadatil maridi, dengan mengunjungi orang yang sakit, wattiba'il janaizi, dan mengiringi jenazah, wa tasmitil adisi, dan apa namanya, menjawab yang bersin. Wa ibrazil muqsimi, wa ibraril muqsimi, dan membebaskan orang yang berjanji, wa nasril mazlumi, dan menolong orang yang dizalimi, wa ijabati da'i, dan menjawab panggil undangan atau orang yang memanggil, wa ifsa'is salami, dan menjawab salam. Paham ya ini ya? At-targhibu, betul? At-targhibu fil khawfi, anjuran di dalam takut, warroja'i, dan berharap kepada Allah. Khawf, takut, dan roja. Wa ihsani zanni, dan husnul zan billahi, kepada Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, wa iyaya, lan hanya kepada kula, warhabuna, mereka takut. Wa qala Ta'ala, inna, sesungguhnya, batsya rabbika, azab Tuhan engkau, la syadidun, iku sangat pedih, iku pasti sangat sedih. Wa qala Ta'ala, waliman, dan untuk orang yang khaufa, takut sopaman, maqama rabbi, akan kedudukan Tuhannya, jannatani, akan masuk ke 2 surga.
Wa qala ta'ala, qul, katakanlah ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina yang asrafu melewati batas, sapa mereka atau alladzina ala anfusihim atas diri-diri mereka. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa, min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni, sinten Allah, adzunuba, akan dosa, jami'an, seluruhnya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa iku al-ghafuru, yang maha pengampun, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala, wa rahmati, lan utawi rahmatku, wasi'at, iku sangat luas. Apa rahmat? Kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu. Fa sa'aktubu, maka aku akan menulis, ha, akan rahmat, lilladzina, akan orang-orang yang yattaquna, yang mereka takut, wa yutuna zakata, dan menunaikan sapa alladzina az-zakata, akan zakat. Wan Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qabla mauti, sebelum meninggalnya, bi salasati ayami, pada 3 hari. Apa kata Nabi sebelum meninggal? La yamutanna, janganlah kamu benar-benar meninggal. La yamutanna, janganlah benar-benar meninggal. Ahadukum, sapa salah satu di antara kamu sekalian, illa, kecuali wa huwa, lan utawi dia, siapa si ahad, yuhsinu, iku berprasangka, siapa si ahad, az-zanna, akan sangkaan baik, billahi, kepada Allah ta'ala, yang maha luhur, sinten Allah. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Takut akan Allah dan berharap kepada. Kamu kenapa sholat? Boleh jawabannya untuk sementara ini karena takut akan siksa Allah. Kenapa kamu gak sholat? Roja, mengharap akan surga Allah. Paham? Selain itu tidak boleh. Kamu kenapa rajin? Karena saya dihukum. Itu salah. Paham? Jadi suruhan manusia akan menjadi ciri bahwa benarnya hubungan kita dengan Allah. Kalau seorang santri
rajin di pesantren, tapi di rumahnya tidak rajin, itu sama saja berarti amalnya tidak ada rasa khauf, rasa takut, dan rasa roja. Ya, mobil BMW yang bagus ya, yang paling bagus mobil apa sih? Hah? Salah. Yang BM. Katakanlah mobil BMW yang Anda kenal. Dibuatnya di mana? Di pabrik. Bagus ya pabriknya. Pakai komputer kan? Ya kan? Pakai komputer, pakai alat, pakai mesin. Yang kerjanya pakai baju gitu. Terus bagus atau enggaknya gimana? Udah dicek sama mesin. Kan mobil itu kalau nggak salah ditabrakin kan dalam komputer itu, nanti dengan kecepatan segini nabrak tembok, beton ini hancurnya seperti apa? Ceker di laptop tuh, di komputer kecepatan 100 cekrek, langsung dijual ke mobil itu. Mobil itu bisa dikatakan hebat apa enggak? Kenapa? Belum dikatakan hebat. Hah? Karena belum diuji di lapangan. Belum diuji si Julian di lapangan. Tadi tes. Ada tuh setiap pabrik itu ada namanya sirkuitnya. Tes. Wah, keren, jual. Apa namanya? Mobilnya produk berhasil. Santri sekarang lagi di pabrik. Ini pabrik nih. Si dia nih mau pulang. Walaupun belum selesai pabrik. Masa kalau di pabrik ada yang lagi dicek, orangnya jalan-jalan dulu, gitu, mobilnya jalan-jalan dulu. Ya kapan beres? Kamu akan diuji kesatria kamu ketika kamu turun ke lapangan. Turun ke lapangan belum berdakwah, betul. Pulang ke rumah, teruji nggak si Roy rajin di sini? Dites. Kalau di sini kan lihat si Roy oke, ngaji oke, ya kan? Oke. Percaya? Belum. Secara settingan sudah selesai. Akan dites nih nanti 2 minggu ini. Pulang ke rumah. Lulus kan si aja. Lulus kan si Jiki. Jebret aja nggak lulus. Di pabrik lagi. Hilang tuh produk-produk di pesantren. Udah selesai. Makanya kalian datang ke pondok lagi dalam keadaan ringsek. Terus diapain lagi? Dibenerin lagi. Lama lagi nggak? Lama lagi. Padahal mau di-upgrade. Mau ditambahin apa gitu. Tapi kalau ada santri yang pulang dari sini dites, jeger di rumah, oke, mempertahankan prinsip-prinsip kepondokan, prinsip-prinsip Islamiyah, prinsip-prinsip Ma'hadiyah, datang ke sini, mobilnya dalam keadaan apa? Bagus, tinggal diapain? Dilang-langan banyak tuh. Wah, cakep nih mobil nih. Insya Allah ini akan laku.
Tapi kalau setiap 6 bulan atau 3 bulan datang ke rumah liburan, rusak, jeger, balik lagi, dibenerin lagi, dites lagi pas liburan, jeger lagi, datang ke sini, dibetulin lagi, terus aja bolak-balik sampai 6 tahun. Jadi mobil bagus apa enggak? Jadinya apa? Santri gagal, produk gagal. Jadi serius ini ngomongnya, karena godaan zaman Abi, zaman bapak mama kamu itu lebih hebat sekarang. Cobaannya lebih banyak. Kalau kamu lulus dari cobaan sekarang, maka kamu akan lebih hebat. Karena kenapa? Kalau zaman kita dulu mungkin godaannya di luar, tapi sekarang ada di kantong kamu godaannya, ada di hadapan kamu, hadir 24 jam. Berarti kamu harus lebih hebat ditimbang orang tua kamu. Kalau nomor 16 ya, kita produk itu orang yang diuji terus apa? Ya, maka kita adalah tentukan. Nanti saya pulang kali ke sini, lihat siapa ya? Ya si Asgar, ya boleh bertinggalkan. Banyak kecelakaan ketika dalam liburan. Diomelin dari. Kalau yang lain mah sudah ganti warna, sudah di-upgrade, tuh kan? Pakai lampu kulit misalnya, atau dikatin, ya kan? Anda lihat tuh di Facebook tuh motor Honda atau 1970, terus berubah sampai 2006. Kamu mah kalau kita yang selalu pulang datang ke sini dibetulin, sama aja kamu tuh produk lama. Yang belum tentu kamu juga laku. Insya Allah, kali percaya kalau sampai yang di sini, insya Allah bukan produk gagal. Dengan sadar kamu pulang itu adalah sebagai ujian. Siapa ditabrak? Si wanita rajin di sini, pas nongkrong di depan rumahnya lagi nyapu, datang cowok, ya Allah bidadari turun dari langit. Ih, bener ya? Iya. Tahu nggak rumah Pak RT? Oh tahu di sana. Terus nomor HP kamu mana? Dikasih sama. Atau Allahu Akbar, ya baru ada. Atau di sini biasa tidur jam 11 jam 10 main HP sampai pagi, mainnya lewat subuh. Itu hari pertama itu sudah hancur. Apalagi sampai melawan orang. Mama, yang beli motor. Ya, nah baru-baru beli motor. Bos dapat cerita motor jadi ikut itu sudah hancur. Maka jangan kaget sudah ada WA ke orang tua. Alhamdulillah anak saya rajin. Beberapa hari baru 2 hari nggak percaya. Kalau seminggu Pak, kan jadilah santri yang kuat. Siap. Jadilah produk dalam mustaqim yang siap. Datang ke sini jangan dalam keadaan riksek. Astagfirullah, ya Allah. Itu santri, begitupun Abi, begitupun siapapun. Ya, maka agar menghindari dari produk gagal itu, maka Nabi minimal 30. Tapi istighfarnya istighfar yang betul, bukan astagfirullah, apalagi ya, fokus, stop lah. Latih selama seminggu akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Ya, Allah a'lam.
At-tarhibu fi talqin, siap nih, ngebut nih, siap nih, siap. Ini mukadimahnya. At-tarhibu fi talqinil muhtadari, anjuran di dalam mentalkilkan muhtadar, mayit maksudnya. Bukan mayitnya, mayit kan keseluruhan. Jadi bukan muhtadar, ahli mayit, calon mayit. La ilaha illallah, kan la ilaha illallah. Wa fi tasyi'il maiti, dan di dalam mengantar mayit. Wa sholati alaihi, dan sholat atas si mayit. Wa huduri dafnihi, dan menghadiri pemakamannya. Wa shadaqati alaihi, dan bersedekah atasnya, untuknya. Wal wuqufi, dan berdiri inda qabrihi, di samping kuburannya. Wa du'ai lahu, dan berdoa untuknya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu, talqinkan oleh kamu sekalian, mautakum, akan mati-mati kalian. La ilaha illallah, akan la ilaha illallah. Tapi jangan kepanjangan ya, surah Muslim. Ayo mak. La ilaha illallah. Ente kepanjangan. Terus bagaimana? Allah, Allah, susah. Ulang, bunyi kok Allah. Ayo mak, ya Allah. Abi belum pernah tuh apa namanya? Kan yang lain yang apa? Yang meninggal. Saya mau Ustaz. Wa Mu'adzin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana utawi barang siapa kana ada akhir kalami, akhir ucapannya siman la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. La ilaha illallah. Ini malah sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Kalian pernah nyambut ini kan? Nyambut singkong. Berat ya. Jadi bayangkan ribuan ular saraf ditarik, diminta dikukus. Maka dalam tafsir Rozin itu zaman Nabi Musa itu ketika dibangunkan ahli kubur itu untuk memberikan mukjizatnya, mengatakan bahwa sakaratul maut itu masih berasa sampai sekarang. Jadi kalau ada sakit yang luar biasa di dunia, tidak ada kesakitan kecuali sakaratul. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa qala sahihul isnad. Sahihul isnad. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi barang sapa syahida yang menyaksikan al janazata, akan janazah, hatta sampai yusolia solat sapa siman alaiha, kepada si janazah, nyolatin, falahu maka berhak bagi si iman qiratun, satu qirat. Qirat itu satu apa? Sebutan lah. Wa man syahidah, dan barang siapa yang menyaksikan akan jenazah hatta tudfana, sampai dikuburkan sapa si jenazah, falahu qiratani, maka berhak bagi si
man itu 2 qirat. Gila dikatakan wa ma qiratani, dan apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mislul jabalaini, seumpama 2 gunung, Masya Allah, al-azimaini, yang keduanya gede banget. Qirat itu emas. Jadi orang yang sholat ruangan, dia dapat 1 gunung emas. Warna gunung salak sudah. Kecil emas tuan. Ada satu apa namanya? Dia dapat kabar. Dia itu pernah hilang emas 1 kilo. Ketemu sekarang 1 kilo itu masih ketemu lagi 1 kilo. Coba kali 3 juta berapa? 3M ya. Belum lihat. Waktu belinya cuma 400 juta. Dua emas. Maka diusahakan kalau tidak buru-buru, kamu nyolatin, terus nyolatin, nganterin, jenazah terus sampai mau, ya. Masih rizki, semua mobil aman. Jangan sampai Darul Mustaqim harus melihat kepada masyarakat. Kalau kamu nggak bisa bantu maksimal, minimal ringankanlah dosa-dosa hal-hal yang memberatkan mereka. Maka kalau ada yang meninggal di kampung nih, kalian ini nanti ikutin dia aja. Yang ngarepin yang apa namanya? Amplop kali, wah lumayan ya. 50 hari ada 2 gocap, jangan. Ya, paham ya? Sholat aja. Kalau kalian ada duit di kantong kalian, udah terima Pak, balikin. Kakek Muharram, saya senang sedekah. Bukan ketika saya lagi kaya, ketika saya miskin itu saya senang sedekah. Hadir sampai nguburin, terus ulang melihat. Oh begitu nguburin. Si mana nyusul kayak kan sudah dapat tutorial ya. Dia masih nguburin salah, salah. Kayak gitu ah, nggak bilang bengkok. Tutorial apa namanya? Mau mengumpulkan mayat, jadi nggak ahli. Baik ya, jadi kita berdoa Bapak Ibu yang di rumah, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah min mayyitin, dari satu mayit, yusolli yang dia sholat alaihi atas si mayit itu, yang sholat alaihi atas si mayit itu umatun, satu umat yang muslimina, dari golongan orang muslim, yang beluguna, yang mencapai siapa mereka miatan akan 100, kulluhum, maka seluruhnya dari mereka itu yang miah itu yasma'una, meminta syafaat siapa mereka lahu kepada si mayit, illa kecuali syufi'u, di syafaati siapa mereka bihi padanya. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi wa indahu mi'atun fama fawqaha, 100 itu atau lebih daripada itu. Maka dengan adanya banyak yang hadir jenazah itu menambah kuat kepada keluarga akan khair. Anasyaduna hadzal mayit min ahlil khair. Khair. Jawabnya pakai iman. Khair. Maya.
Bagaimana kalau kita mengetahui bahwa si ahli mayat itu tukang mabok, tidak pernah ke masjid, berarti kona, maafnya Bapak Ibu, para pemirsa, ya kan orang itu sekarang pada meninggalkan masjid, tapi ketika meninggal pengen sholat di masjid, seharusnya tuh tulis-tulis sholat jenazah diperuntukkan untuk yang sholat ke masjid. Maaf yang tak pernah absen ke masjid. Seharusnya begitu tuh Pak Toto deh. Apa dekan enak aja. Udah dia merepotkan keluarganya dengan dosa-dosanya dan kampung juga menjadi gelap. Tiba-tiba ingin disolatkan. Itu secara tegasnya. Secara tapi sambil kita nggak boleh tegas. Wah ini kamu jadi kiai nanti. Misalkan dengan sabik mana? Si sabik. Ayo, dengan sabik. Ulangi bukan di masjid yuk. Di mayat teh masya Allah. Aku dosa yuk. Aku berat ya di rumah. Maboknya lain bawa sakarat nih loh. Ulang. Berarti kedua jangan sampai api nggak boleh begitu. Sampai dalam saya nggak boleh begitu. Saya mau dia si cukup masih itu. Terus tanya, rumah itu di rumah. Oh boleh, keren lebih ruangan nih mah. Abok, terus wah macam-macam. Siapa yang penyakit lain. Itu kan adanya informasi kepada kamu itu ada yang meninggal bahwa itu adalah ajakan untuk melaksanakan barukin banyak. Nah, bagaimana persaksiannya? Padahal si asli itu nyahut, aduh air, kebetulan air, aku air. Aku naik dikatakan khoer, dari yang lain khoer syah. Terus dikatakan khoer, air akrab dia bapaknya kemana? Kemahanya? Masa ada syadunan hadal maiti khoer kosyar besar atau mungkin bagaimana sikap kita aplikasi katakan khoer apalagi kalau namanya khoer seperti Ustaz Andi khoer kan nanti itu tak kabul bapaknya itu mama Ami ke mama Aina apa di Ciwidey. Khoer khoernya itu apa? Karena di dalam dirinya ada la ilaha illallah, Islam itu Muslim, namanya Muslim dibandingkan dengan orang kafir, bagusan siapa? Yang Muslim yang maksiat itu karena kenapa? Mendekatkan Allah tetap ada walaupun dia itu jauh pada Allah, bermaksiat itu lebih hebat. Khoer dia jadi Islam. Paham? Jangan jadi fanatik. Belum bayar Ludwig, khoer dari persaksian. Ada yang diem kan? Diem aja. Jadi kalau nggak pakai khoer gimana sah sholatnya? Jadi kalau pakai bahasa Inggris gimana sah? Pakai bahasa Arab sah. Jamaah sekalian, saksikan bapak-bapak sekalian. Ya, apakah mayat dia di ahli khoer? Khoer. Paham ya? Jadi khoernya adalah khoer dia itu adalah seorang Muslim, walaupun tukang maksiat, tukang tarok, balik roh, tukang mabok, itu lain, maling, wes, pokoknya Muslim, la ilaha illallah. Paham ya? Gak semuanya nanya, mulai itu mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti ditanya, sana maut, gimana itu maut? Waduh, si Eta gigil maut nak, bukan si Eta begitu. Guru maha sinan.
karena nanti sebutkan yang baik-baik aja. Ya si ahli gue itu baik nah berkabe enggak satu cicing mau tak finish insyaallah ya Rabbi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila mata telah meninggal ibnu Adam sapa keturunan Bani Adam. Bani Adam di sini dong ya kita inqata maka terputus amaluhu apa amalnya si ibnu Adam ila kecuali min salasin dari 3 sedekatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah yang jalan-jalan yang mengalir, atau ilmin atau ilmu yuntafa'u bihi yang dapat mengambil manfaat dengan ilmu itu, awaladin sholih atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan, tulis yang senantiasa atau terus menerus mendoakan. Itu menggunakan fil mudhari, artinya lil halwat istiqbal, artinya terus menerus. Yang terus mendoakan sapa si ibnu Adam lahu kepada si mayit. Siapa yang umpamanya sudah meninggal? Sama apa lagi? Nah, Fahri Makmur. Tuh, ya da'u menggunakan fil mudhari. Dia lagi sholat nanti, doain tuh bapak kamu tuh. Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya, bapak saya, amun apa namanya seorang amun dosa ya Allah, ampuni kedua seorang anak belajar mereka ya Allah. Ya, maaf. Kan sekarang fenomena yang bingung. Tukang bunga sekarang laku, alhamdulillah. Betul ya? Ya kan? Tukang bersih-bersih kuburan, alhamdulillah dapat modern. Ya begitulah Allah memberikan. Ya kan? Tukang gali kubur, tukang sumur, tukang sholat, tukang gali kubur, tukang bersih-bersih. Pokoknya tukang tumpangan sekarang alhamdulillah dapat berkah. Dapat semuanya keberkahan. Itu mereka begitu sibuk untuk ziarah kepada orang tua, tapi mereka lupa ziarah pada orang tua itu sunnahnya itu. Sebetulnya Abi nggak tahu ya, ini bapak ibu yang di rumah pernah membaca, Abi belum pernah menemukan Abi sebut gitu ziarah kubur. Yang baik itu seminggu sekali ziarah kubur. Wah, orang wajib arek ziarah kubur. Bukan, dia umrah. Setiap hari mendoakan baik yang hidup maupun yang apalagi sudah meninggal. Itu yang berefek. Dulu pas nanti di kuburan, dia ada perawat cantik, masya Allah. Dan laki-laki yang ganteng, waduh si lima, anjay. Ganteng terus tuh. Kacau doanya. Tapi pelaksanaan ziarah kubur itu harus dilaksanakan. Ya. Insyaallah. Jadi kalau Abi meninggal ziarahi ya. Baca apa Abi? Baca apa kek? Jangan baca puisi aja. Ya ada ulah berdoa. Pasti berdoa itu yang baik. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Ini ada dalam kitab Adabul Mufrad. Alhamdulillah baru bulan ini kami beli kitab Al Adabul Mufrad. Bukhari ada segini belum habis sempat baca, baru sedikit banget.
wa Nabi Umarin wa Abu Abdillahi wa Abu Laili Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila qaraba telah selesai sapa Nabi minta bil mayit dari menguburkan mayit waqaf alaihi maka berdiri di hadapannya waqala dan Nabi bersabda istaghfiru mintalah ampun kepada Allah li akhikum untuk saudara kamu sekalian wasalu dan jadikanlah wasilah bagi si mayit itu atas kita pembenaran maka sesungguhnya si man itu al-ana saat ini juga yus'alu sedang ditanya al-kin ya maksudnya ya man robuka siapa Tuhan kamu ya malaikat yang nanya lagi aneh itu umat Nabi Muhammad ini kan percaya sama aneh bisa gak malaikat begitu kan? Hah? Bisa gak? Hah? Atau Roy, man robuka ya Allah aneh itu pesantren malaikat malaikat belum pernah pesantren nanya sama anak lagi ente gak percaya sama anak mantra buka kitab Allah tentang Allah bisa gak? Saya tahu bisa pernah ngocok bisa aja tapi bukan artinya bercanda singkatnya para ahli ilmu itu para ahli soleh itu sudah menjawab jadi mungkin malaikat ya nanya nama Rabuka bukan ya Kiai saya nanya ya ini mengatakan tugasnya ya saya bernama isim ya terus ya mau Rabuka ya tulis Allah ini membutuhkan tugas Tuhan itu prosedural formalitas isinya dulu si Allah ini nama nih mas memperlukan kayak kita sapalinya nyatu terus apa man berbuka nah ada pertanyaan yang lain gitu apa saya dilakukan Pak Umar bin Khattab kan di keburukannya di samping bagi Maulana Muhammad SAW. Tentang malaikat maut. Ente nggak tahu siapa pemikirannya ini? Oh iya, itu selesai. Berarti ente nggak melihat ini siapa di samping siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya nggak mungkin lah menjelaskan orang dikuburin dekat Nabi Muhammad orang yang beragaju buah ini anak buahnya ini mantunya apa namanya besannya ini orang sahabatnya nanya sahabat siapa ini kuat ya At-tabibu bisabri liman mata lahu mayitun anjuran di dalam kesabaran bagi orang yang meninggal yang baginya itu ada mayit au musibah atau yang dimusibahi musibah dengan satu musibah wa fi ta'ziyah di dalam ta'ziyah atau ta'ziyah wa tarhibu dan ancaman minal jazari dari berkeluh kesah wasyakil duyubi dan merobek-robek kantong
walatmil hududi dan apa namanya ini, mukul-mukul pipi, wanahwi dalik atau seumpamana. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan pasti akan menguji sapa kami pun akan kamu sekalian, bisyai'in dengan sesuatu, minal khawfi diantaranya dari rasa takut, wal ju'i dan rasa lapar, wa naqsi minal amwali dan kurang harta, wal anfusi dan kurang waras, wasamarati dan buah-buahan, wabasyir dan beri kabar gembiralah as-sabirina, akan orang-orang yang bersabar. Ini mah rek sahake, rek kiai, rek pejabat, rek boga, rek kaya, rek miskin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. orang-orang yang sabarlah yang akan mendapatkan kabar gembira. Wa qala ta'ala, innama hanya yuwaffa, dicukupkan as-sabiruna, orang-orang yang bersabar, ajrahum, akan pahala mereka, bi ghairi hisab, dengan tanpa ada perhitungan. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, ma tidaklah abdi bagi hambaku al-mu'mini yang beriman, indi di sisiku, jazaan utawi ada balasan, idza qamattu, apabila aku menahan, sabiyahu, akan idza qamatu, apabila aku menahan sobiyahu, akan kesuciannya, min ahli dunia, dari ahli dunia, summa, kemudian ihtasabahu, kemudian menghitung akan siman ilal jannah, kecuali surga. Artinya orang yang berkenan dengan kesusahan dan bala bencana, kalau dia bersabar, maka balasannya kecuali daripada surga. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min, tidaklah dari muslimin satu orang muslim yang mutu, yang dia meninggal, lahu, bagi si iman, salah satu utawi ada tiga, lam yablughu, yang tidak akan sampai sapa si mayit, al-khitsa, akan dosa, illa, kecuali adkhalahu Allah, kecuali memasukkan akan siman Allah sinten Allah al-jannah, akan surga, bifadli, karena keutamaan rahmatnya,
iyahum hanya untuk mereka. Waruyan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza barang siapa yang azza bertakziah sapa siman musaban akan orang yang dikenai musibah falahu maka baginya mislu ajrihi seumpama pahalanya si yang orang kena musibah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun gharibun wa Ibnu Majah. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu tawi mayit yu'adzabu itu akan diadab fi qabrihi di dalam kuburnya bima niha alaihi disebabkan apa niha yang diratapi alaihi atas si mayit. Wa fi riwayatin maniha alaihi atau nihan. Jadi kalau kamu nangis, orang tua kamu tidak ada, terus saya bangun sampai aduh itu namanya menyiksa. Al-maitu yu'adzabu bi qabrihi bimaniha alaihi. Udah dikubur mantap, semisal orang yang nggak mau makan dia sampai hancur badan itu akan tersiksa sama si ahli mayit ya. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna bukanlah termasuk golongan kami siapa man orang doroba yang memukul al-hudud akan pipi-pipi wasyak iljuyubi dan merobek antung-antung atau baju lah. Wada'a dan berdoa bidakwal jahiliyah dengan ucapan orang jahiliyah. Apa contohnya? Apa ucapan orang-orang jahiliyah? No, sahan maraban, budak di kumaha, ya kan? Ayam beru anak, ya radi, ya. Bungkar ayam. Umbe binatang hariru apalagi manu bertafaqun alaih wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. At-targhibu bi adai zakati wa tarhibu min al-mughri biha. At-targhibu anjuran fi adai zakati pada menunaikan zakat wa tarhibu dan apa? Ancaman minal mukhli dari pelit biha dengan zakat. Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala wa aqimus salata wa aqimu dan dirikanlah oleh kamu sekalian as-salata akan salat wa atu zakata dan tunaikanlah oleh kamu sekalian az-zakata akan zakat warka'u maka rukulah kamu sekalian ma'arakin beserta orang-orang yang ruku. Wa qala ta'ala wa ma tidaklah umiru diperintahkan kamu sekalian illa kecuali liya'budu untuk agar beribadah sapa mereka Allah kepada Allah mukhlisina
hal keadaannya ikhlas, lahu baginya adina akan agama, hudafa yang lurus, wa yuqimu dan mendirikan sapa mereka salat akan salat, wa yu'tu zakat dan menunaikan sapa mereka zakat, wa dzalika dan utawi yang demikian itu dinul qayyimah agama yang kuat. Jadi syaratnya itu adalah mukhlisin. Betul, memang diperintahkan oleh Allah beribadah, tapi harus mukhlis apa? Ikhlas. Wa qala ta'ala walladzina lan orang-orang yang yakniduna zahaba yang mengumpulkan sapa mereka zahaba akan emas, wal fiddata dan perak, wala yunfiquna wala tidak yunfiqu menafkahkan sapa mereka akan zahab wal fiddah fisabilillahi pada jalan Allah. Wabasyirhum maka beri kabar buruklah hum akan mereka bi'adzabin alim dengan azab yang pedih. Yauma pada hari yuhma dibakar alaiha atas siapa nih hari alaiha azhab wal fiddah fi nari jahannam pada api neraka jahannam, fatukwa maka tertarik biha sebab fiddah dan zahab itu jibahuhum dahi-dahi mereka, wa junubuhum dan dosa-dosa mereka. Junub itu namanya perut. Wa luhuruhum dan punggung-punggung mereka. Jadi ada inilah sesuatu yang kanastum yang kalian tumpuk-tumpuk di anfusikum bagi diri kamu sekalian. Waduku maka rasakanlah oleh kalian semuanya akan apa-apa kuntum yang kamu sekalian taknizun yang kalian timbun. Jadi harta-harta itu nanti akan terbakar juga, emas, perak, duit. Nanti dibakar itu akan menarik kamu tuh. Wah, kamu nih gak pernah zakat, gak pernah sedekah, gak pernah infak. Ditarik itu sama harta. Jadi yakni itu adalah dikumpulin untuk dirinya sendiri aja. Ada kan orang yang numpuk-numpuk harta kan ya, pelit banget. Orang yang numpuk-numpuk harta padahal hartanya banyak. Fisabilillah di jalan Allah berarti yang terbaik adalah infak ataupun sedekah ataupun zakat adalah memberikan kepada fisabilillah. Siapa fisabilillah itu? Orang-orang yang sedang berjuang. Berjuang apa? Berjuang dalam menempuh ilmu,
pondok pesantren, madrasah TPA gitu tuh. Nah, kalau menyumbang, kalau Abi menyarankan ke beberapa orang itu kalau menyumbang yang ada kekal. Semisal kalau menyumbang semen terpakai dipakai ngaji sama santri, namanya dapat double digit, pahalanya numpuk terus. Jadi ada nanti di akhirat itu orang-orang yang ibadahnya di dunia itu biasa aja, sholat 5 waktu aja, Ramadan aja, tetapi tingkatannya lebih tinggi. Itu orang-orang yang wa'adul amwalahu bis-shadaqah, bis-zakah, bis-sabi, ya, yang ditumpuk-tumpuk, nah, secukupnya aja. Orang kaya mati, orang miskin mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan uqatilan nasa, akan memerangi manusia, hatta sampai yashhadu, mereka bersaksi atau bersyahadat, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan sapa mereka akan salat, wa yutuz zakat, dan mendirikan dan menunaikan sapa mereka zakat. Wa idza, maka apabila fa'alu, mereka mengerjakan dzalika, yang demikian itu, asamu, mereka terikat, tersambung ini denganku, apa, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa, kecuali bihaqil islami, dengan Islam yang benar, wa hisabuhum, dan hisab-hisab mereka, ala Allahi, iku atas Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ataahu Allah malan, barang siapa yang mendatangkan akan siman Allah, siapa asitan Allah, malan, akan satu harta, malam lalu tidak yu'addi, ditunaikan, zakat lahu, akan zakatnya, musila, maka dibentuk lahu, bagi si iman itu, malu, opo hartanya si iman, yaumal kiamat, pada hari kiamat, syuja'an akro'an. Apa suja akro'? Ular yang godenya luar biasa. Lahu, baginya, zabibatakani, 2 kantong zabibah, celak gitu, zabibah. Hanya begitulah. Yutawiku yaumal kiamat, yang menguatkan akan siman itu yaumal kiamat, pada hari kiamat. Suma, kemudian ya kunjung mengambil siapa siman, pilih jamaiti, yakni sidqaihi, suma yaqulu ana maluka, sesungguhnya engkau, aku, maluka, iku harta engkau, ana, kan suka aku, pembendaharaan engkau. Summa tala hadil ayat, kemudian membaca akan ayat ini, wala, dan janganlah, ya sabanna, menyangka, benar-benar menyangka, alladzina, orang-orang yang
yabkhaluna yang mereka kikir, bima dengan harta, ata yang telah mendatangkan ahkum akan mereka, Allah min fadli dari keutamaannya. Jangan sekali-kali menyangka orang yang banyak hartanya yang tidak berinfak itu akan tenang dalam kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Segini ya. Kami jangan mau ngaji lagi nggak? Hah? Nah, ngaji ya soalnya malam enggak. Malam enggak, nanti ada perlu. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanallah walhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke asrama istirahatnya di wajah gimana? Masjid demi untuk jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.